Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para Tekhumer atau para murid-murid kakak atau para penonton setianya YouTube Tekhum Education. Welcome back to my YouTube channel. Oke, hari ini kakak akan membahas lanjutan dari soal sosiologi yang sudah kita bahas kemarin, atau kita bukan melanjutkan sih, tapi kakak mau membahas materi yang baru hari ini, yaitu tentang konflik sosial. Apa itu konflik sosial ya? Oke, jangan kakak tidak berhenti atau tidak lupa untuk berhenti mengingatkan kalian untuk tetap jaga kesehatan, pola makan, dan jangan lupa berjemur di tengah sinar matahari agar kita semua terhindar dari wabah virus corona. Semoga juga kita bangsa Indonesia ini segera dapat melewati wabah virus corona. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Oke, kita lanjut pembahasan soal pertama untuk submateri konflik sosial. Apa itu konflik sosial, guys? Konflik sosial adalah suatu proses sosial antara dua orang individu, di mana salah satu individu bertujuan untuk menyingkirkan pihak lain. Nah, itu yang disebut dengan konflik. Tapi apa itu faktor penyebab konflik? Ada perbedaan pemikiran, perbedaan keinginan, perbedaan kepentingan, etnis, budaya, bahasa, dan lain-lain. Nah, jadi intinya faktor penyebab konflik itu adalah perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Oke, kita masuk soal pertama. Para karyawan melakukan mogok kerja melawan manajemen perusahaan. Tindakan tersebut merupakan contoh konflik menurut Lewis Coulthard adalah A. realistis, B. non-realistis, C. laten, D. pribadi, atau E. vertikal. Nah, apa yang kira-kira yang cocok untuk soal nomor 1 ini jawabannya? Kalau laten artinya konfliknya tidak nyata. Kalau konflik pribadi enggak. Ini yang berkonflik, kita bahas satu-satu ya. Realistis kita skip dulu. Non realistis artinya konflik yang tidak terjadi antara penguasa dan masyarakat. Kalau laten itu tidak tampak. Kalau konflik pribadi ya, itu biasanya diri kita pribadi, jadi bukan juga. Kalau laten tadi dia ada, kalau yang C kan laten juga bukan. Kenapa? Karena dia konkret, nyata konfliknya. Kalau laten itu berarti tidak nampak, tidak jadi permasalahan. Kalau E vertikal, nah ini mungkin bisa juga, tapi bukan. Ini jawabannya. Vertikal itu kan antara yang petinggi dengan rendahan. Nah, kalau horizontal kan dia sejajar. Nah, tapi yang tepat, yang sesuai dengan pendapat Lewis Coulthard di sini jawabannya adalah konflik realistis, yaitu konflik antara penguasa dan masyarakat, atau buruh dengan pengusaha dengan karyawannya, atau perusahaan dengan karyawannya. Jadi jawaban untuk yang pertama itu adalah yang A. Oke, yang kedua, pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan dampak positif konflik sosial adalah kecuali A. konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas, B. adanya kemungkinan penyesuaian kembali norma-norma, C. semakin besar permusuhan terhadap kelompok luar, semakin besar integrasi dalam internal kelompok, D. konflik merupakan jalan untuk menghilangkan ketergantungan antar individu dan kelompok, atau E. munculnya dominasi kelompok pemenang atas dominasi kelompok yang kalah. Nah, jadi di sini jawabannya yang kecualinya adalah yang E, karena sudah pasti konflik itu kalau ada yang menangnya sudah pasti. Kita bahas satu-satu ya. Kalau yang A, konflik dapat memperjelas aspek yang belum jelas, ya misalnya ada nilai norma yang sebelumnya dihilangkan lalu dihidupkan kembali supaya tidak terjadi lagi konflik. Yang B, kemungkinan penyesuaian kembali setelah konflik, orang kayak ngecek lagi nilai dan norma, jadi kayak orang itu menyesuaikan. Misalnya kalau norma yang pertama sudah nggak sesuai lagi, harus diganti, jadi disesuaikan gantinya itu dengan keadaan perubahan zaman. Jadi itu benar yang C, semakin besar permusuhan kelompok terhadap luar, semakin besar integrasi dalam internal kelompok. Ya, kalau internal iya, karena internal itu kan kelompok kita. Jadi kalau kita melawan, misalnya Indonesia melawan asing, ya
pada saat perang pasti integrasi Indonesia itu kuat, saling mendukung satu sama lain. Kalau yang D merupakan jalan untuk menghilangkan ketergantungan antar individu. Bisa juga, biasanya individu yang saling bergantung sekarang dengan adanya konflik bisa lebih mandiri. Nah, makanya jawabannya di sini yang E, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Karena ini tidak positif, ini negatif, maka jawabannya yang E. Nah, selanjutnya yang ketiga, Aulia harus memilih apakah hendak menjual mobil kesayangannya untuk mendaftarkan diri ke sekolah pilot atau mempertahankan mobil tapi tidak mendaftar sekolah pilot. Ilustrasi tersebut merupakan jenis konflik. Nah, yang A ada penghindaran, yang B ada pendekatan, yang C ada pendekatan penghindaran, yang D ada interpersonal, atau yang E ada intrapersonal. Apa kira-kira jawaban yang paling tepat? Nah, jawabannya yang paling tepat di sini adalah interpersonal. Kenapa? Karena konflik seperti itu adalah konflik yang terjadi di dalam diri seseorang. Biasanya ada dua pilihan yang dihadapkan kepada dia, tetapi dia tidak bisa memilih dua-duanya. Yang dipilih itu cuma bisa satu pilihan. Itu karena jadi konfliknya terjadi dalam diri. Nah, jawabannya yang tepat itu adalah yang D. Oke, selanjutnya nomor 4, suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifat tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani. Konflik tersebut adalah A. Konflik terbuka, B. Konflik publik, C. Konflik laten, D. Konflik di permukaan, atau E. Konflik manifest. Kita bahas satu-satu. Konflik terbuka enggak, dia masihnya tersembunyi. Konflik publik belum, karena dia sifatnya tadi tersembunyi dan perlu diangkat, berarti belum diangkat. C, kita skip dulu. Konflik di permukaan belum, karena dia belum diangkat. Yang D, yang E, konflik manifest, artinya konflik nyata, belum konflik nih. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah konflik laten atau konflik masih terselubung atau tersembunyi, karena ada kata kuncinya di sini, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, selanjutnya, setelah sekian lama berkonflik, Ganar akhirnya bersedia mengubah pendiriannya dan menerima pendirian pihak lawan. Bentuk akomodasi dalam penyelesaian konflik Ganar adalah A. Koersi, B. Segregasi, D. Toleransi, D. Konversi, atau E. Kompromi. Nah, menurut kalian apa? Ini adalah bentuk akomodasi yang ditanyanya. Bentuk akomodasi itu artinya bentuk penyelesaian konflik. Yang A itu koersi, kekerasan, bukan. Dia mau menerima pendirian lawan. B. Segregasi, ini artinya pemisahan, bukan. Dia mau menerima pendirian lawan, kata kuncinya. C. Toleransi, kita skip dulu. D. Konversi, ini enggak termasuk. Atau E. Kompromi, itu sama-sama menerima. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah yang C, karena dia mau menerima pendirian lawan. Jadi ada toleransi dari pihak yang A ke B. Nah, nomor 6, perhatikan pernyataan berikut. Yang A, sikap superior. 2, terisolasinya kebudayaan. C, 3, fanatisme berlebihan. 4, amalgamasi. 5, adanya musuh bersama. Faktor penghambat integrasi adalah, integrasi artinya penyatuan. Apa kira-kira yang menjadi faktor penghambat integrasi? A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4, atau E. 3, 4, dan 5. Nah, sikap superior ini menghambat karena kita merasa paling hebat, paling kuat. Yang 2, terisolasinya ini sudah jelas juga menghambat. Yang 3, fanatisme berlebihan, ini sudah pasti. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Kalau 4 itu amalgamasi, itu mendorong interaksi. Kenapa? Karena terjadinya amalgamasi sendiri artinya adalah perkawinan campuran. Berarti mendorong integrasi. Jadi yang ada 4 itu kita buang semua opsinya. B, C, D, dan E itu ada 4 semua. Oke, selanjutnya, penyelenggaraan pilkada di beberapa daerah sering diwarnai konflik. Konflik tersebut disebabkan oleh perselisihan antar kader partai politik. Kondisi tersebut memaksa KPU untuk segera menyelesaikan permasalahan. KPU mengimbau para kader untuk mendukung partai politik agar tidak memancing, kalau belibet maaf ya, terjadinya konflik, tidak memancing ya. Deskripsi di atas menunjukkan A. Perbedaan status sosial antar calon menyebabkan konflik. B. Munculnya konflik karena perbedaan pandangan. C. Perbedaan kualitas pimpinan menentukan hasil.
D. Petugas KPU bersikap diskriminatif. Atau E. Kesenjangan sosial antar partai dapat memicu konflik. Nah, di sini kita bisa lihat kata kuncinya. Konflik tersebut disebabkan oleh perselisihan antar kader parpol. Jadi jawaban di sini yang paling tepat adalah konflik muncul karena perbedaan pandangan antar kader partai politik. Jadi jawabannya B. Oke, nomor 8. Puluhan warga desa berunjuk rasa di depan gerbang kompleks Pemkab untuk menuntut proses pemilihan ulang Pilkades, pemilihan kepala desa. Oke, di wilayah yang kurang demokratis. Kenapa dipilih ulang? Karena kurang demokratis. Maksudnya munculnya kelompok pro dan kontra itu atau konflik pada masyarakat disebabkan oleh A. Proses perubahan yang terlalu cepat, B. Perbedaan kepentingan, C. Tuntutan persaingan yang tinggi, D. Perbedaan mata pencarian, atau E. Perkembangan kebudayaan masyarakat. Di sini jawaban yang paling tepat itu adalah B. Perbedaan kepentingan. Satu ingin calon yang menang, satu lagi sama-sama ingin calon yang menang. Yang kalah tidak bisa terima, yang menang juga tidak mau diulang lagi. Nah, itu dia. Selanjutnya nomor 9. Munculnya elit politik baru berkuasa di masa reformasi sekarang ini seringkali menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat dan ketegangan antar elit partai politik. Hal ini berpotensi menimbulkan, kata kuncinya ada di sini nih, A. Konflik horizontal, B. Kerjasama partai, C. Akomodasi politik, D. Perubahan jabatan, atau E. Pergantian kewenangan. Ayo apa? Di sini kata kuncinya itu munculnya elit baru yang berkuasa di masa reformasi itu menimbulkan ketegangan antar elit partai. Jadi kalau antar elit itu sejajar. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Konflik horizontal atau sejajar, karena antar elit nggak ada yang tinggi dan nggak ada yang rendah. Oke, soal terakhir. Berdasarkan teori konflik yang dikeluarkan oleh Marx, sumber dari permasalahan sosial adalah konflik yang terjadi karena, kalau Karl Marx biasanya itu dia adalah seorang ahli teori konflik. Jawabannya A. Ketidaksetaraan ekonomi antara kaum kapitalis dan proletar, artinya orang masyarakat biasa. B. Disorganisasi suatu struktur sosial, maksudnya perpecahan. C. Kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan berbeda. D. Pemerintah tidak dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat, atau E. Adanya individu yang tidak mempunyai masalah berbaur dengan individu yang memiliki masalah. Ini teteh tidak bisa menalar karena ini pendapat dari seorang ahli, maka jawabannya yang tepat adalah yang A. Sekian dulu pembahasan sosiologi. Teteh harap 10 soal yang bermanfaat bagi kalian. Oke, sorry teteh kakak ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar di masa isolasi ini. Semoga kita semua terhindar dari wabah virus corona. Oke, jangan lupa sekali lagi like, komen, dan share. Semua share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Sebarkan mata rantai kebaikan. Semoga mata rantai kebaikan ini sama-sama dapat menjadi keberkahan dan pahala bagi kita semua. Oke, kita ketemu lagi di pembahasan video selanjutnya. See you.